Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 10 MIPA yang Ibu banggakan. Saya perkenalkan diri saya dulu, walaupun nanti ada perkenalan yang lain. Saya Ibu Sri Hartini, biasa dipanggil Bu Tini. Saya di sini mengampu mata pelajaran matematika peminatan. Jadi di kelas 10 itu yang masuk jurusan MIPA itu nanti matematikanya ada dua, yang satu matematika wajib dan yang satu adalah matematika peminatan. Jadi ciri khas anak IPA itu adalah menerima matematika peminatan, fisika, kimia, biologi, ciri khasnya ada di situ. Nanti kalau IPS ciri khasnya ada di sejarah peminatan. Kita belajar tentang matematika peminatan. Di kelas 10 ini cuma ada satu bab anak-anakku yang akan kita selesaikan dalam satu semester. Babnya judulnya adalah fungsi eksponen dan logaritma. Saya yakin untuk fungsi eksponen di SMP Anda pernah dikenalkan yang namanya eksponen saja. Eksponen itu artinya pangkat. Jadi untuk pangkat, untuk masuk di fungsi eksponen, coba ya, ini judulnya kan fungsi eksponen dan logaritma. Untuk masuk di fungsi eksponen, itu coba kita mengulangi lagi tentang eksponennya sendiri. Eksponen itu pangkat. Pangkat atau eksponen itu ada pangkat yang positif, ada pangkat yang negatif, ada pangkat yang pecahan. Saya mau mengingatkan lagi aja, kita akan belajar tentang pangkat yang bulat. Kenapa ada bulat? Karena nanti ada yang pecahan. Pangkat bulat yang positif. Pangkat bulat yang positif. Di SMP Anda pernah mendapatkan materi tentang perpangkatan ini. Saya cuma mau mengulangi lagi aja sedikit. Jadi nanti kalau ada jika A itu anggota semua bilangan real, kemudian N-nya itu adalah bilangan asli berarti dimulai dari 1, 2 dan seterusnya, maka yang namanya A pangkat N itu adalah perkalian berganda terhadap A sebanyak N faktor atau sebanyak N kali. Jadi yang namanya pangkat itu perkalian berganda. Kemudian saya ingatkan, jadi A di sini namanya bilangan pokok, N-nya itu eksponen atau pangkat. Kita akan coba mengingat lagi tentang sifat-sifat untuk pangkat. Pangkat bulat positif. Sifat-sifat pangkat bulat positif. Yang pertama, saya misalkan dulu. Kalau saya punya 2 pangkat 3, saya kali dengan 2 pangkat 2. A pangkat N tadi perkalian berganda terhadap A sebanyak N faktor. Jadi kalau 2 pangkat 3 ya berarti 2 perkalian berganda terhadap 2 sebanyak 3 kali dikali 2 pangkat 2 ya 2 kali 2. Oh, hasilnya berganda 2 sebanyak 5 kali. 2 pangkat 5. Kemudian yang kedua, kalau kita punya misalnya 2 pangkat 5 kita bagi 2 pangkat 2. 2 pangkat 5 itu perkalian berganda terhadap 2 sebanyak 5 kali dibagi perkalian berganda sebanyak 2 sebanyak 2 kali. Kalau ini saya coret, tinggal perkalian berganda 2 sebanyak 3 kali. 2 pangkat 3. Kemudian yang ketiga, kalau saya misalnya punya 3 pangkat 2, saya pangkatkan dengan 3. Itu artinya kan 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu artinya kan 3 kali 3. Ini juga sama 3 kali 3. Ini juga sama 3 kali 3. Oh, berarti 3 pangkat 6. Kemudian yang keempat, misalnya saya punya 2/3 saya pangkatkan dengan 3. Itu kan artinya 2/3 kali 2/3 kali 2/3. Yang atas 2-nya pangkat 3, yang bawah 3-nya pangkat 3. Yang kelima, kalau kita punya 2 kali 3, misalnya pangkat 3. Itu kan artinya 2 kali 3, 2 kali 3, ada 2 kali 3 begini. Kita satukan yang 2. 2 kali 2 kali 2, 3 kali 3 kali 3. Oh, berarti hasilnya 2 pangkat 3, 3 pangkat 3.
Sedikit yang kita simak mulai dari nomor 1. 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 pangkat 5. Oh, 5 itu berarti diperoleh dari penjumlahan pangkatnya ini. Berarti ini diperoleh dari 2 pangkat 3 plus 2. Kemudian 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 2 hasilnya 2 pangkat 3. Oh, 3 itu diperoleh dari 5 dikurangi 2. Kemudian 3 pangkat 2 pangkat 3 diperoleh 3 pangkat 6. Ini diperoleh dari 3 kali 2 kali pangkat 2 kali 3. Kemudian 2/3 pangkat 3 itu nilainya sama dengan 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Artinya ada pangkat, ada kurung. Pangkat miliknya semua yang ada dalam kurung. Kemudian kalau ada 2 kali 3 pangkat 3, nilainya sama dengan 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. Yang kita bicarakan di sini ini berlaku pada pembagian pada perkalian. Di sini tidak ada istilah penjumlahan dan pengurangan rumus ini. Kemudian kita simpulkan sifatnya untuk kesimpulannya. Untuk pangkat bulat positif, kalau A dan B itu anggota bilangan real. Coba dari nomor 1. Kalau saya punya A pangkat M dikali A pangkat N, oh ternyata hasilnya A pangkat M plus N. Yang kedua, kalau saya punya A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, oh hasilnya A pangkat M min N. Yang ketiga, kalau saya punya A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, hasilnya adalah A pangkat M kali N. Yang keempat, kalau saya punya A per B saya pangkatkan dengan N, oh hasilnya A pangkat N dibagi B pangkat N. Yang kelima, kalau saya punya AB pangkat N, oh hasilnya adalah A pangkat N kali B pangkat N. Itu 5 sifat pangkat bulat positif. Itu nanti akan berlaku juga untuk pangkat bulat negatif maupun pecahan. Kita akan coba belajar tentang pangkat bulat positif. Saya beri contoh. Untuk pangkat bulat positif, di sini soalnya mintanya misalnya sederhanakan dulu. Arti kata menyederhanakan berarti kita tidak harus menghitungnya. Yang penting membuat dalam bentuk yang sederhana. Jadi misalnya yang pertama, kita punya X pangkat 2, Y pangkat 3. Kita ikuti sifat yang kita pakai tadi berarti sifat yang nomor 3. Ini artinya pangkat miliknya semua yang ada dalam kurung. Jadi perkalian berarti X pangkat 2 kali 3, Y-nya pangkat 3. Oh berarti X pangkat 6, Y pangkat 3. Yang kedua, misalnya ini ada 5 pangkat 2 kali 5. Kemudian dibagi dengan 5 pangkat 3. Misalnya gini. Berarti yang di depan itu adalah 5 pangkat 4 kali 5 pangkat 1 dibagi 5 pangkat 3. Sifatnya tadi perkalian pangkatnya jadi penjumlahan. 5 pangkat 5 dibagi 5 pangkat 3. Sifat yang kedua pembagian pangkatnya jadi pengurangan. Oh berarti 5 pangkat 2. Ditulis begini atau kalau mau dihitung ya nilainya 25. Kemudian yang ketiga, misalnya Anda disuruh menghitung 2 tambah 3 tambah 1 pangkat 2. Ini tidak berlaku bahwa ini menjadi 2 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2 tambah 1 pangkat 2. Ingat ya, sifat tadi berlaku cuma pada perkalian pembagian. Jadi kalau menemukan penjumlahan atau pengurangan, berarti bilangan yang ada di dalam kurung dioperasikan dulu baru dipangkatkan. Ini kalau kita jumlahkan 6, oh berarti 6 baru dipangkatkan 2, yaitu 36. Kemudian yang keempat, misalnya 2XY pangkat 3 pangkat 4 X kuadrat Y. Kita hitung yang dalam kurung 2 pangkat 4 X pangkat 4, Y pangkat 12, X kuadrat Y. 2 pangkat 4 itu 16, X-nya pangkat 4 plus 2, Y-nya pangkat 12 plus 1 berarti 16. X pangkat 6, Y pangkat 13. Lagi, yang kelima. Misalnya 4D pangkat 3 kali 2D pangkat 4 dibagi D pangkat 4.
Misalnya seperti itu. Ini saya bikin 2D pangkat 2 gini aja. Berarti 4 kali 2 itu 8, D-nya pangkat 5 dibagi D pangkat 4. Berarti 8, D-nya pangkat 5 min 4. 8, D pangkat 1. Kita coba yang pembagian. Misalnya 4P kuadrat Q R pangkat 5 pangkat 3 per 8 PQ kuadrat R kuadrat. Kita hitung dulu, pangkat perkalian kan berlaku ya. 4 pangkat 3, P pangkat 6, Q pangkat 3, R pangkat 15 per 8 PQ pangkat 2, R pangkat 2. 4 pangkat 3 nilainya 64. Kemudian di sini ada P pangkat 6, Q pangkat 3, R pangkat 15, 8 PQ kuadrat R kuadrat. 64 dibagi 8 adalah 8, P-nya pangkat 6 min 1 dengan yang bawah ini, Q-nya pangkat 3 min 2, R-nya pangkat 15 min 2. Berarti nilainya adalah 8 P pangkat 5 Q R pangkat 13. Kemudian satu lagi misalnya yang ketujuh, 2 X kuadrat Y pangkat 3 pangkat 3 per 8 X pangkat 5 Y pangkat 4. Ini yang pangkat 3 berarti cuma miliknya yang dikurung, 2-nya tidak. Berarti 2 X pangkat 6 Y pangkat 9 per 8 X pangkat 5 Y pangkat 4. 2 dibagi 8 itu 1/4. X pangkat 6 min 5, Y pangkat 9 min 4. Berarti 1/4 X Y pangkat 5. Itu dulu yang perlu Ibu sampaikan. Jadi kita baru belajar sedikit dulu aja pangkat bulat positif. Insya Allah nanti pertemuan berikutnya kita belajar tentang pangkat bulat negatif sama pangkat yang pecahan. Di samping ini cuma Ibu menjelaskan sepintas, nanti Ibu kirim materinya lewat Google Classroom, silahkan anak-anak nanti bergabung sesuai dengan jadwalnya. Sementara itu dulu ya nak, yang bisa Ibu sampaikan, insya Allah kita bisa ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.